karena orang dituntut untuk beradaptasi dengan situasi yang serba online begitu ya, tidak harus ketemu secara fisik. Baik, mungkin dari kita banyak yang melihatnya kesuksesannya Halodoc gitu, tapi membangunnya dengan segala perjuangannya mungkin agak sulit untuk dipahami oleh teman-teman semua yang ada di sini, termasuk saya. Baik, Bapak Ibu, kita akan membuka sesi Q&A. Boleh menuliskan di dalam chat room atau juga akan langsung menyampaikan di sini. Bagi yang akan menyampaikan di sini, mohon raise hand begitu. Nanti dari tim kampus ministry akan menginfokan, lalu saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk menanggapi dari dua sharing pembicara kita. Atau juga bisa menuliskan di chat room, ditujukan kepada siapa, lalu nanti akan dijawab oleh para pembicara. Baik, sudah ada satu partisipan kita yang mau mengajukan pertanyaan, Ibu atau Mbak atau Kakak Indani S, gitu ya. Saya nggak tahu siapa ini. Saya persilakan Ibu Indani untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan dihidupkan mikrofon dan juga videonya. Kepada siapa dan sampaikan pertanyaan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, kayaknya termasuk cukup muda ya, agak kaget juga pas tadi join, karena kan diajak join sama mama. Terus pas lihat, oh ternyata saya lumayan muda di sini. Sebenarnya lebih mau bertanya sama, panggilnya Kak Felicia aja kali ya. Mau bertanya sama Kak Felicia. Tadi kan katanya pas mulai awal mau mulai Halodoc tuh tidak dipercaya sama rekan yang paling butuh dipercaya malah sebenarnya, which is dokter kan. Itu tuh apakah, maksudnya kalau dari saya sebagai yang masih orang muda juga, dan kadang juga pastinya belum punya kredibilitas gitu, apa yang membuat Kak Felicia tuh bisa kekeh, apakah doa atau apakah, tapi maksudnya menurut saya doa penting pastinya, tapi doa bukan semua jawabannya gitu, untuk bisa tetap push through sampai ke tujuan yang dimana demi kebaikan semuanya juga gitu kan. Jadi sebenarnya panjang lebar pertanyaannya saya tuh, selain faith but that this will work out, itu ada yang lain nggak sih yang Kak Felicia tuh kayak pakai? Terima kasih. Baik, kita simpan dulu pertanyaan dari Kak Indani. Ada dua yang sudah mengacungkan tangannya. Bu Nina Sanata Dharma juga ingin menyampaikan pertanyaan. Lalu nanti setelah itu ada pertanyaan di chat room dari Ibu Sri Mulyani Dewi. 3 pertanyaan nanti akan kita bahas dengan para narasumber ya, untuk terpilih yang pertama ini. Baik, silakan sekarang Bu Nina untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Pak Anton. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Baik. Selamat malam Romo dan selamat malam Mbak Felicia yang cantik dan pinter dan luar binasa pokoknya. Untuk Romo, pertanyaan saya, mengapa Romo memilih Musa sebagai acuan? Bukannya Ayub atau siapapun juga, karena banyak dalam kisah kitab suci itu banyak sekali kisah kesulitan, lalu Tuhan menyertai, lalu tetap menjadi kuat dalam iman sehingga bisa melalui fase yang berat itu. Karena memang jujur ini tahun kedua tidak mudah bagi saya juga sebagai pribadi, ini memasuki tahun kedua, bahkan mungkin tahun ketiga. Saya memang berterima kasih sih kenapa Musa, karena saya 2 tahun aja sudah dalam tanda petik sudah mulai
nyaris di ambang batas kelelahan ya. Sementara Musa 40 tahun itu saya tak terbayangkan, dan dia punya iman yang kuat memang. Tetapi apa latar belakangnya Musa, pilihannya bukan ada tokoh-tokoh lain. Itu yang mau dengan konteks pandemi yang kita alami sekarang ini. Supaya lalu mengajak kita untuk bertahan dan tetap bisa berbuah dalam kesulitan. Nah, lalu buah kesulitannya salah satu contohnya adalah dari Mbak Felicia. Ini Mbak atau Ade ya, karena memang jauh sekali jaraknya dengan saya. Ini ponakan saya sebenarnya. Nah, Felicia saja ya, tapi untuk menghormati karena sudah hebatnya. Begini Mbak Felicia, saya mau lihat momen untuk bisa melihat keresahan itu, apakah karena ada dari pengalaman keluarga yang merasa sulit terlayani oleh para dokter, itu satu. Dan yang kedua, apakah yang dilakukan sekarang ini juga bisa menjangkau saudara-saudara kita yang kelas menengah ke bawah ya, yang di bawah lebih-lebih. Karena yang saya tahu yang melayani dokter itu biasanya kan orang dengan ekonomi ke atas. Lalu apakah juga terbuka untuk yang di kalangan bawah? Karena kan de facto kalau udah pelayanan seperti ini dengan aplikasi itu kan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Lalu yang ketiga, apakah ada evaluasi dari pengguna bahwa mereka sungguh, apakah bagaimana cara menjaring tetap komunikasi dengan para pengguna jasa dari Halodoc ini? Terus terang saya memang tertarik tapi belum melakukannya, karena saya sih berharap kalau bisa saya tidak perlu berlayanan dengan para dokter, karena intinya saya memelihara kesehatan. Tapi memang satu saat kemungkinan lebih-lebih saya tidak menikah, saya sendirian, satu saat pasti saya membutuhkan aplikasi itu. Tetapi yang saya mau tahu adalah bagaimana lalu tetap menjaring komunikasi dengan para. Dari pengalaman saya memang agak kecewa dengan para dokter Indonesia, karena kadang-kadang mereka menyembunyikan data tentang kami. Kalau kami mau bertanya, kayaknya kami itu orang bodoh lah, nggak usah tanya begitu. Apakah dengan dokter-dokter yang anda rekrut itu bisa juga membuat menjadi seperti teman, sehingga kita menjadi tidak takut dengan penyakit kita dan sebagainya. Ini yang saya ingin lebih tahu dari yang apapun yang Anda lakukan. Terima kasih untuk perjuangannya. Itu dari saya, Mas Anton. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nina. Nanti untuk untuk pertanyaan yang di chatroom mungkin bisa ditanggapi setelah ini. Saya berikan kesempatan kepada para narasumber untuk menjawab dulu beberapa hal yang disampaikan oleh peserta. Ada dua ya, dari Bu Nina dan dari Kak Indani tadi. Dari Bu Nina kepada Romo Rumanto, mengapa Musa ya, Romo yang dipilih gitu ya. Ini kan Nabi Musa ini juga tokoh yang besar, tidak hanya di kalangan Kristiani tapi di kalangan umat Muslim juga ya. Ini mengapa Musa ini menarik. Lalu untuk Mbak Feli, ini pertanyaan dari Kak Indani menarik sekali ini. Kas anak muda yang langsung, apakah cukup dengan doa gitu ya? Lalu apa yang dikerjakan yang lain? Nah, saya pikir nanti bisa dijawab oleh Mbak Feli, juga dari Bu Nina tadi pertanyaannya, apakah ada pengalaman keluarga atau pengalaman pribadi gitu yang menginspirasi Halodoc ini untuk dijalankan gitu ya, untuk melayani secara mudah, dan apakah juga bisa melayani semua kalangan di Indonesia yang mungkin juga aksesnya terhadap aplikasi dan layanan berbasis digital itu sangat terbatas. Baik, saya berikan kesempatan dulu kepada Mbak Feli ya, mungkin untuk menanggapi. Setelah itu nanti Romo Rumanto. Silakan Mbak Feli. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, yang tentang apakah hanya doa saja, ya tentu tidak. Karena I think more than just your faith in God, it's also very important to have faith in yourself, right? I think a lot of the confidence that I have in the beginning, dari yang awal, kenapa bisa ada confidence adalah karena saya sangat percaya dengan misi yang kami adakan untuk Halodoc, yaitu untuk simplifying access to healthcare. Karena saya merasa misinya sangat mulia dan sangat bisa membantu banyak orang.
saya harus bisa percaya diri untuk bisa membawa sukses, mensukseskan Halodoc gitu. Jadi mungkin gara-gara saya sangat percaya dengan misi ini, saya sangat mendorong diri saya sendiri untuk bisa convince dokter-dokter dan rumah sakit dan partner yang kita harus kerja bahwa ini juga sangat misi juga yang bisa bantu banyak banget masyarakat Indonesia. Dan gara-gara saya dan CEO saya dan tim-tim yang lain yang pas di awal maju ke depan dan sangat percaya dengan solusi kami, itu juga otomatis bisa dilihat dengan partner-partner kami yaitu dokter dan rumah sakit yang akhirnya juga mungkin mengambil resiko ya untuk mempercaya perusahaan seperti Halodoc yang waktu itu belum ada apa-apanya. Halo. Mbak Feli mungkin juga bisa menceritakan ya, kan ini background pendidikannya sama sekali bukan kesehatan ya Mbak Feli. Itu juga punya kesulitan-kesulitan tertentu ketika meyakinkan partner dokter ataupun juga mungkin pengguna gitu. Gimana Mbak? Mungkin sebenarnya background saya, kalau yang nggak ada yang tahu, background saya sebenarnya di finance. Itu nggak ada anything to do with kesehatan atau marketing sebenarnya. Dan sebenarnya marketing adalah my passion. Waktu pertama keluar dari universitas, saya sebenarnya masuk ke banking, finance, consulting services. Tapi saya merasa that's not my calling. Because I felt like it wasn't my calling, I was never happy at work. And akhirnya I had to look inside myself to decide, sebenarnya maunya apa sih? And find my passion gitu kan. Dari situ I realized my passion adalah untuk membantu yang lain, dan juga my talent sebenarnya ada di marketing gitu. So akhirnya saya mencari perusahaan seperti Halodoc yang bisa touch people's lives and make a difference. That was very important in my decision in joining Halodoc, karena sebenarnya saya emang cari misi di hidup saya yang bisa membantu banyak orang. Dan itu salah satu kenapa saya akhirnya gabung dengan Jonathan untuk masuk ke Halodoc. Tantangannya sebenarnya banyak karena emang bukan di background saya ya. Ya satu, of course saya harus belajar banyak sendiri. Saya belajar banyak dari dokter-dokter yang ya pasti ada lah ya dokter-dokter yang mau bantu Halodoc di awal. Mungkin nggak banyak, tapi dari mungkin 5 atau 10 dokter yang di awal bersama Halodoc, saya tuh belajar banyak apa sebenarnya kekhawatiran dokter dengan perusahaan seperti Halodoc. Dan dari situ saya belajar gimana untuk pitch Halodoc ke rumah sakit dan dokter-dokter yang lain gitu. Untuk pertanyaan dari Bu Nina mungkin bisa dijawab tadi Mbak Feli tentang apakah ada background keluarga yang menginspirasi ini untuk terjun di Halodoc, untuk terlibat di Halodoc. Bukan cuma background keluarga ya. Pengalaman sendiri pun kalau misalnya mau ke rumah sakit, kalau misalnya kan setiap hari ngantor, tapi kalau misalnya aku sakit dan harus ke rumah sakit, udah pasti harus take one day off. Udah pasti, karena udah kelamaan di rumah sakit dan nggak mungkin kerja. Itu bukan cuma pengalaman keluarga, tapi juga pengalaman sendiri. Jadi emang saya lihat sebenarnya di Indonesia tuh nggak seperti Singapura. Kalau kami tahu kan emang misalnya kalangan Indonesia yang middle ke atas yang mempunyai uang, pasti kalau misalnya sakit udah lumayan parah, kaburnya ke Singapura. Nggak ada yang percaya sistem di Indonesia. Dan saya merasa itu adalah problem. Di mana harusnya di Indonesia sendiri ada dokter yang bisa membantu masyarakat. Karena kan yang butuh dokter nggak cuman yang menengah ke atas kan. Yang tadi Ibu Nina bilang, sebenarnya banyak juga yang perlu yang nggak ada duit mungkin. Nah, itu salah satu problem yang emang Halodoc solve. Jadi kalau misalnya konsultasi di Halodoc, harganya tuh lumayan cukup jauh dari ke rumah sakit. Kalau misalnya konsultasi dengan dokter di rumah sakit, minimum mungkin 200.000. Kalau di Halodoc, konsultasi dengan dokter di Halodoc 10.000 untuk 30 menit. Jadi pembandingannya lumayan banyak ya. 10.000 dibandingkan dengan 100.000. Kenapa bisa murah banget di Halodoc? Karena dokter kami lewat digital bisa membantu lebih banyak orang. Nggak harus cuma mungkin kalau misalnya dokter kerja di rumah sakit cuma bisa bantu 10-20 pasien dalam 2 jam mereka. Kalau misalnya lewat aplikasi seperti Halodoc bisa membantu minimum 50-100 orang dalam 2-3 jam gitu.
Jadi dari unit ekonomik aja emang kita bisa kasih harga yang lebih murah. Oh, tadi pertanyaan keduanya tentang gimana kita tahu evaluasi. Koneksi Mbak Feli kayaknya ada masalah ya, agak putus-putus yang saya terima. Apakah benar ya? Oh, sekarang udah bisa dengar? Jelas kok. Jelas ya? Jelas kok Mbak Felis ya. Iya jelas. Jelas Feli. Oh, okay. So should I continue? Ya. Gimana evaluasi pengguna? Mungkin itu pertanyaannya Mbak Nina ya, yang kedua. Iya. Sebenarnya kalau misalnya perusahaan aplikasi, kita gampang banget ya dapat evaluasi dari customer. Karena pertama, kalau misalnya customer komplain, udah pasti ada di sosial media. Mereka pasti komplain di Instagram kami atau di sosial media seperti Twitter, dan emang kami lihat langsung apakah ada masalah yang mereka adain dengan dokter kami, atau misalnya pengiriman obat yang lama lewat Gojek, itu semua kami bisa dapat real time, dan kita juga ada customer service yang bisa dihubungin 24 jam. Tentang kekhawatiran Bu Nina, dokternya ramah atau tidak, salah satu problem yang Halodoc ada pas awal, karena dokter nggak biasa chat atau digital video call dengan pasien lewat aplikasi. Jadi banyak banget customer kami yang komplain dokternya malah kelihatannya lebih galak lewat chat aplikasi. Karena jawabannya mungkin pendek-pendek. Mereka nggak biasa, karena biasanya ngomongnya kan pasti ketemu muka. Jadi dokternya bisa sambil ketawa. Tapi kalau misalnya lewat aplikasi kan dari chat. Jadi mereka kalau jawab mungkin gara-gara sibuk, jadi cuman jawabnya satu kata. Jadi katanya dokternya Halodoc tuh nggak ramah. Jadi gara-gara feedback awal-awal Halodoc, banyak banget customer yang bilang, oh di Halodoc dokternya kok cuman jawabnya sekilas-sekilas sih, kayak nggak niat jawab, atau karena kelihatannya jadi galak dokternya. Jadi sekarang kami tuh emang lumayan training dokter-dokter kami untuk bisa jawab lewat chat biar customer kami merasa mereka friendly dan approachable dan nggak menakutkan. Jadi itu emang sesuatu yang kami emang lumayan. We train our doctors a lot and for a long time to make sure customer service mereka tuh juga bagus di dalam aplikasi. Ya, baik, terima kasih Mbak Feli. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan lewat chat, tapi mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Feli juga di fasilitas chat. Karena beberapa sangat teknis tentang penggunaan Halodoc gitu ya, dan juga beberapa hal tentang aplikasi Halodoc itu sendiri. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Romo Romanto untuk menyampaikan tanggapannya atas beberapa pertanyaan, khususnya dari Bu Nina tadi, mengapa Musa yang dipilih. Begitu Romo, silakan. Ya, sekiranya satu yang disampaikan oleh Bu Nina, ya kenapa Musa? Triggernya ini muncul justru dari partisipan program kami. Kami running komunitas baca kitab suci, namanya komunitas De Verbum, dan kita juga punya macam-macam kelas online. Kita juga punya aplikasi namanya iGereja Indonesia, yang tadi saya cerita kita urus bareng, banyak dibantu oleh Bu Rina, maminya Felicia itu. Nah, ada partisipan itu yang mengangkat figur Musa yang sangat inspiratif gitu. Baru kemudian saya membaca lebih detail, dan memang tokoh Musa diceritakan dengan sangat panjang lebar dalam kitab Keluaran dan Bilangan serta Ulangan. Karena ceritanya yang begitu detail, kita bisa punya gambaran bagaimana sungguh-sungguh ini tokoh yang luar biasa, hebat, bukan hanya prestasinya, tetapi lebih-lebih adalah pergulatan dia dengan segala macam kesulitannya. Lalu kemudian kita minta bantuan Felicia untuk berbagi juga bagaimana pergulatannya membangun aplikasi ini dengan macam-macam kesulitan yang tadi dia ceritakan itu. Jadi
Pertama, alasannya karena justru dari partisipan yang mengangkat tokoh ini sangat inspiratif, baru kemudian memang kita punya sumber yang sangat lengkap ya, dibandingkan dengan Ayub atau Yunus itu kan kisahnya hanya sangat pendek gitu. Begitu. Halo, Mas Anton. Mas Anton sepertinya terpental. Ya, maaf, koneksi saya agak berapi ini. Terima kasih Romo untuk tanggapannya kepada Bu Nina. Baik, saya buka kembali kesempatan untuk Q&A sebelumnya dari Panda. Pertanyaan untuk yang tepat mungkin untuk Romo Rumanto ini ya. Pertanyaannya adalah, kalau Yesus itu sudah memanggul salib, wafat, dan bangkit dari kematian, mengapa kita juga masih harus menjalani kesulitan hidup? Bukankah karena sengsara dan wafat Yesus juga sudah menghapuskan semua dosa dan kesulitan kita? Ini pertanyaan dari @diavolo.com. Wah, nggak tahu ini lewat Twitter. Kalau Tuhan itu sendiri sudah wafat, bangkit, memanggul salib, kenapa kita yang ngikutin juga masih harus menjalani itu, kesulitan-kesulitan itu? Nah, sejauh apa sih sebenarnya Tuhan itu mencintai kita kok mengizinkan kesulitan-kesulitan itu harus kita hadapi? Monggo silakan Romo Rumanto. Yang filosofis ya, kenapa pasti ada penderitaan dan kesulitan. Tapi kalau saya menanggapinya bahwa realitas kesulitan dan penderitaan itu peluang, tantangannya adalah entah itu kesulitan personal saya, itu kesulitan hidup bersama saya atau lingkungan pekerjaan saya, bagaimana saya mencari jalan-jalan supaya macam-macam kesulitan itu bisa saya atasi gitu. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Felicia tadi, orang muda, orang baru dengan para dokter dianggap sok tahu begitu ya, dan mereka juga mungkin tidak terlalu percaya, tapi mencari jalan-jalan yang baru, bagaimana kesulitan ini tidak memupus atau meruntuhkan saya, tetapi justru men-trigger saya untuk bisa mengerahkan semua talent yang saya punya untuk menghasilkan buah. Ya, terima kasih Romo Rumanto untuk jawabannya dari teman kita di Twitter, pertanyaan dari teman kita di Twitter. Baik, masih ada pertanyaan di chat room. Kepada Mbak Felicia ini ya, mungkin saya sampaikan di sini juga, saya bacakan kembali. Apakah ada divisi pencegahan dalam aplikasi Halodoc yang mungkin lebih mengedukasi masyarakat gitu ya, tidak hanya dalam pengobatan dan segala macam, tapi juga ada pencegahan sehingga lebih ekonomis, lebih bisa terjangkau untuk mereka menyadarkan tentang kesehatan lebih dahulu daripada mengobati. Itu yang pertama. Lalu yang lain apa ini? Wah, berarti ini ada pertanyaan juga ini, tanggapannya. Mbak Feli, berarti musibah pandemi ini membawa berkah untuk Halodoc. Ini bukan kesulitan tapi berkah. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi oleh Mbak Feli. Silakan. Tadi pertanyaan pertama tentang preventatif
ya. Di Halodoc kita bisa baca, kita juga adain artikel yang kita bikin sendiri dengan para dokter, jadi bisa langsung dibaca di aplikasi. Kami juga ada spesialis nutritionist, kalau misalnya emang mau konsultasi tentang makanan apa yang bisa dimakan, kalau misalnya ada penyakit diabetes atau jantung, itu semua bisa ditanya ke nutritionist. Dan sekarang kita juga ada psychiatrist yang available 24 jam, karena kami melihat banyak banget yang suffer from mental illness dan depression, apalagi sejak pandemi ya. Jadi itu memang kami baru adakan pas tahun 2020. Karena emang kita lihat sangat banyak banget yang depresi dan yang merasa sangat sendirian ya pas dalam pandemi ini. Gitu. Jadi emang ada sih beberapa services untuk preventatif. Yang kedua tadi pertanyaannya saya lupa. Ini tanggapan saja. Ini berarti bukan kesulitan tapi berkah gitu ya, karena masa pandemi Halodoc jadi ngebum gitu ya, growing cepat. Gitu. Benar sih sebenarnya, of course ada berkahnya karena jadi banyak yang sangat interested di healthcare technology companies seperti Halodoc, tapi juga pasti ada susahnya karena mungkin susahnya dari plan-plan yang kami udah adain sejak 2019, gara-gara pandemi semuanya jadi di-switch untuk difokuskan lebih untuk ke COVID-19 dan gimana kita bisa melayani masyarakat Indonesia dalam pandemi ini ya. Jadi tentunya lebih banyak berkatnya daripada mungkin challenges-nya ya. Ya, baik. Terima kasih dari beberapa tanggapan dari narasumber. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu saya lihat dari peserta Ibu Francisca. Bu Francisca, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Silahkan. Silakan di-unmute dulu mikrofonnya, Ibu. Mikrofonnya Ibu Francisca. Baiklah. Jadi pertanyaan saya adalah seberapa jauh? Sebelumnya saya mau menyampaikan apresiasi yang besar pada Ibu Feli, Mbak Feli ya. Sebetulnya mungkin seusia anak saya. Atas kegiatannya yang sangat manusiawi dan pastinya sangat membantu. Tapi kalau saya lihat sepertinya memang sisinya masih lebih condong ke kuratif pengobatan. Pencegahannya masih belum kelihatan. Seberapa jauh Halodoc ini bisa menimba informasi dari WHO untuk menjalankan program-program pencegahan. Karena program pencegahan dari WHO itu sangat banyak dan sangat lengkap. Tetapi gaungnya memang tidak kedengaran. Saya tidak tahu kenapa. Misalnya, kanker itu penyakit yang paling ganas next to death. Itu adalah kanker, ya. Satu langkah setelah kematian. Tidak ada penyakit yang lebih ganas dari kanker. Tetapi dari semua penyakit kanker secara rata-rata 35% bisa dicegah. Diabetes bisa sampai 90%. Jantung sampai 80%. Dan itu sudah dihitung berdasarkan simulasi, meta analisis dan sebagainya. Jadi bukan tebak-tebakan saja ya. Itu sudah pasti. Tetapi ya pencegahan untuk itu memang tidak bergaung. Pertanyaannya kira-kira apakah saya melihat Halodoc ini sebagai suatu tim yang sangat bagus karena dikelola oleh para milenial yang tampaknya sangat, kalau lihat Ibu Feli itu sangat mumpuni ya, dan mempunyai niat yang sangat baik. Itu mungkin kunci cahaya terangnya, niat yang baik. Mengobati tentu saja harus, kalau orang sudah sakit harus diobati. Tetapi mencegah itu menjadi lebih manusiawi. Karena selain sudah dihitung juga biayanya lebih murah, hanya memang orang belum bisa menghitung berapa
nilai kenyamanan, keceriaan suatu keluarga atau satu orang ketika orang tuanya tidak sakit, ya, ketika anak-anak tidak sakit, berapa nilainya? Tidak ada yang bisa menghitungnya, ya. Jadi saya ingin kalau bisa, ya kalau misalnya suatu saat Ibu Feli memerlukan bantuan, saya bersedia membantu volunteer untuk program pencegahan ini. Karena menurut saya itu sangat-sangat penting, tetapi masih belum bergaung. Dan saya melihat Halodoc ini punya potensi besar untuk menggaungkan itu, pencegahan penyakit. Terima kasih. Terima kasih Bu Francisca untuk sharingnya. Nah, nanti mungkin Mbak Feli bisa menanggapi. Tapi sebelumnya saya persilakan jika ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu sekalian tentang tema berbuah dalam kesulitan. Bagaimana kita memeluk kesulitan dalam hidup kita dan kemudian menghasilkan buah-buah dalam karya dan hidup kita. Saya persilakan, apakah ada yang akan menyampaikan sesuatu? Halo. Ya, silakan. Saya mendengar dari Bu Lucia. Ya, silakan. Tidak terlalu jelas ya, Ibu. Apakah mungkin bisa dituliskan saja melalui chat? Koneksinya tidak terlalu bagus sepertinya. Oke, saya mohon Ibu Lucia untuk mungkin nanti menuliskan lewat chat terlebih dahulu karena tidak terdengar dengan jelas. Kita bahas dulu dari di chatroom ya. Ada dari Bapak Ronald Mite. Tidak selamanya peristiwa sulit itu memberikan dampak buruk. Ada sisi baik dan sisi buruk. Ya. Ada dinamika di dalamnya. Ada keyakinan bahwa Tuhan selalu mencintai umatnya. Allah selalu menginginkan yang terbaik bagi umatnya. Apakah bisa dimaknai demikian, Romo Rumanto? Monggo Romo Rumanto silakan ditanggapi secara langsung, sharing dan tanggapan dari Bapak Ronald Mite. Ya, terima kasih Pak Ronald. Dalam pengalaman kita memang bisa menemukan bahwa di tengah-tengah kesulitan yang kita punya, senantiasa ada seberkas cahaya kecil gitu. Dan mungkin ya di tengah banyaknya hambatan dan kesulitan yang kita punya, masih bisa menemukan apa yang paling mungkin kita lakukan ya. Misalnya di tengah pandemi atau saat kita sakit gitu, tentu ada banyak sekali kesulitan yang sungguh-sungguh sangat menghimpit kita, bisa melumpuhkan kita, tapi coba kita juga melihat secercah cahaya, peluang-peluang yang masih kita buat, apa yang paling mungkin kita lakukan di tengah-tengah kesulitan yang kita punya seperti ini ya. Misalnya kita dipaksa oleh pandemi ini untuk mempercepat apa yang beberapa tahun sebelumnya dibicarakan ya, entah itu pengajaran online atau konsultasi online yang ya seperti yang dibuat oleh Halodoc itu. Ini kan wacana yang sudah cukup lama, tetapi dengan pandemi kita dipaksa untuk dipercepat ya. Dan mereka yang bisa dengan cepat beradaptasi juga menghasilkan buah seperti yang dirintis oleh Felicia dan teman-temannya.
Gitu, Ronan. Terima kasih Romo Rumanto untuk tanggapannya. Semoga menguatkan dan meneguhkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ronald. Baik, apakah masih ada yang ingin disampaikan oleh para partisipan? Ibu Lucia, sekali lagi saya mohon untuk menuliskan di chat karena tadi tidak terlalu jelas suaranya. Mas Anton. Oh ya, silakan Pak Ardi Sunardi. Saya beri kesempatan. Silakan Pak. Terima kasih Mas Anton. Saya adalah murid tertua dari Romo Rumanto di Blok D. Pada malam hari ini kita bersama-sama rekoleksi Prapaskah. Nah, ini Prapaskah ini karena sebentar lagi menginjak pada Triduum untuk merayakan tanggal 4-nya itu. Nah, Musa memiliki perhatian bagi saya yang sangat interest. Itu jauh sebelum saya jadi murid Romo Rumanto. Nah, hampir setiap pagi saya melakukan ibadat pagi yang didahului dengan Mazmur 95 yang bunyinya begini. Saya ambil aja begini. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Ini sudah jauh berpuluh tahun. Ini apa sih? Ada apa sih di Masa dan di Meriba? Ini mendapat perhatian yang sangat saya perhatikan. Kenapa? Apa sih Masa dan Meriba itu? Ternyata saya dapat jawaban dari Bilangan 20 ayat 10b. Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Ini kata-kata yang dikeluarkan oleh Musa karena marah. Masyarakat Israel menuntut ini, terus menuntut. Jadi dia marah, dengan kemarahannya itu dia melupakan sedikit. Yaitu sedikit dari sabda Allah sendiri. Nah, sabda Allah itu apa? Yang ayat 8, kalau tadi ayat 10 dari Bilangan 20. Ambillah tongkatmu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat ini berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi kehendak Allah itu adalah supaya dia memukul dengan tongkatnya, tetapi yang mengerjakan adalah Allah. Tetapi dia bersuara, apakah kami harus mengeluarkan? Seolah-olah kami, yaitu Musa dan Harun yang mengeluarkan air. Nah, inilah perbuatan salah inilah yang membuat fatal bagi Musa, sehingga di dalam Ulangan 34b Allah bersabda, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Jadi dia yang telah 40 tahun memimpin umat Israel keluar dari Mesir dengan segala perhatiannya, dengan segala cintanya, kasihnya, walaupun penuh dengan keberatan sehingga menimbulkan kemarahannya, dia terjebak oleh, saya katakan,
kesombongan. Nah, inilah kesombongan ini yang menyebabkan Allah menghukum Musa untuk tidak menginjakkan kakinya ke tanah Kanaan, hanya memandang. Nah, itu merupakan perhatian. Waduh, inilah akibat dosa. Nah, dari ayat-ayat ini bagi saya, apalagi sekarang lagi Prapaskah ini ya, menjelang Triduum, menjelang tanggal 4 April ini. Jadi ini lebih menguatkan. Jangan sampai saya ini jatuh ke dalam dosa karena kesombongan. Maka ku mohon kepada Bapa, berilah aku kerendahan hati. Nah, inilah maka Musa bagi saya itu suatu figur pribadi yang sangat-sangat saya kagumi, dan saya sangat menjadi pegangan saya supaya saya jangan jatuh ke dalam kesombongan seperti Musa, karena kemarahan maka dia jatuh, tidak dapat menginjakkan kaki ke tanah Kanaan meskipun sudah sangat lelah, capek berjuang selama 40 tahun. Demikian Mas Anton, terima kasih. Terima kasih Pak Ardi untuk sharing dan tanggapannya. Nanti mungkin Romo Romanto akan menanggapi juga. Saya bacakan pertanyaan yang dari chatroom. Ibu Lucia yang tadi sempat mau bertanya langsung, tetapi karena koneksi tidak bagus, beliau sudah menuliskan pertanyaan. Ketika Musa mengetuk tongkat sampai lebih dari 2 kali itu, belum terlihat airnya keluar. Kenapa Allah begitu murka hanya karena kesalahan yang mungkin sepele, gitu ya? Pertanyaan untuk Romo Romanto. Ini juga kemudian terkait dengan pertanyaan kembali Pak Ronald Nite, apakah kalau Tuhan membiarkan seseorang mengalami kesulitan, bahkan juga berlarut-larut cukup lama, ini berkaitan dengan iman seseorang. Apakah ini seperti pengalaman Abraham dan Ayub, justru itu diizinkan, kesulitan-kesulitan itu, untuk memurnikan iman dan menguji iman seseorang. Mungkin Romo Romanto bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan Romo. Yang pertama, kenapa memukul batu 2 kali, padahal hanya diperintah untuk ngomong saja ya, perintah untuk memerintahkan, tidak melakukan apa-apa. Dan ini dianggap sebagai ketidakpercayaan Musa pada perintah Allah, karena beberapa tahun sebelumnya dia diperintah memukul batu 1 kali, keluar, dia mungkin menjadi ragu-ragu, maka dia memukulnya 2 kali dan dianggap tidak percaya pada Tuhan. Tetapi sebenarnya pun lewat kesalahan itu Musa juga diselamatkan, yang mendapat berkah. Apa mendapat berkahnya? Dia tidak harus berperang dengan orang-orang Kanaan, tetapi dia diizinkan melihat suatu tanah terjanji yang semuanya serba indah. Kalau kita pergi ke Holy Land sekarang, tempat di Nebo di Yordania, tempat itu adalah angle yang paling bagus untuk melihat seluruh tanah Kanaan, ya cuma di situ. Dan Musa tidak harus berdarah-darah untuk ke sana. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan membiarkan adanya penderitaan, kok tidak menghilangkan penderitaan gitu ya. Ini juga suatu pertanyaan yang sulit mendapatkan jawaban yang serba pasti. Kenapa Tuhan mengizinkan adanya penderitaan? Tetapi kita bisa membalik pertanyaannya. Pertanyaannya dibalik, dari mana datangnya kebaikan kalau itu tidak berasal dari Tuhan? Memang penderitaan adalah realitas dan kita
sulit menemukan dari mana datangnya, tapi kita bisa bertanya dari mana datangnya kebaikan kalau itu tidak digerakkan oleh Allah sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Felicia, sekarang kita kalau pergi ke dokter itu habis waktu seharian ya. Dengan pandemi kita makin takut lagi kalau kita lebih dari 1 jam di rumah sakit, jangan-jangan nanti saya tertular COVID dan segala macam itu, bayangan ketakutannya semakin banyak. Maka ada orang-orang yang tergerak, ada passion untuk berkontribusi bagi kemanusiaan dengan mempermudah konsultasi ke dokter, sehingga orang-orang yang mengalami penderitaan karena sakit dan lain-lain itu bisa terbantu. Maka pertanyaannya adalah, sekarang kita balik, dari mana datangnya kebaikan di tengah penderitaan itu kalau bukan Allah yang menggerakkan banyak orang untuk tidak tinggal diam meringankan penderitaan kemanusiaan. Baik, terima kasih Romo Rumanto untuk jawabannya. Yang perlu digarisbawahi tadi adalah penderitaan itu realitas, ya, sama dengan rahmat dan kebaikan yang juga datang bersama dengan penderitaan itu. Nah, maka ini yang perlu untuk di-highlight oleh kita semua. Baik, masih ada satu pertanyaan yang mungkin perlu untuk dijawab juga oleh Mbak Feli, meskipun tadi mungkin sudah sempat dibahas. Pertanyaan dari Bapak Purwoko Sulu, ya. Kalau mau diceritakan itu bagaimana proses tantangan dan awal berdirinya Halodoc, lalu bagaimana mengatasi tantangan-tantangan itu, overcome difficulties-nya itu bagaimana ketika Halodoc yang startup baru, orangnya sedikit, tidak dipercaya mungkin, anak-anak muda isinya, lalu juga masyarakat sendiri belum percaya mungkin. Bagaimana perkembangannya bisa begitu cepat lalu mengatasi tantangan-tantangannya. Silakan Mbak Feli untuk menanggapi mungkin pertanyaan dari Pak Purwoko ini. Ya, mungkin tadi yang kayak saya bilang ya, tantangannya pasti banyak. Dari sisi banyak yang nggak percaya dengan anak muda, dari sisi harus juga kalau misalnya startup kan pasti harus fundraising. Itu pun pasti susah, apalagi di awal-awal sebelum banyak yang mengetahui aplikasi Halodoc. Tapi ya tadi saya bilang sebenarnya nomor satu lah percaya dengan misinya kan. Kalau nggak percaya dengan misinya bakal sangat susah untuk overcome challenges sehari-hari dimanapun bekerja gitu. Jadi jujur aja saya nggak pernah mikir mungkin Halodoc bisa sukses begini cepatnya ya. Dan saya juga nggak pernah mikirin gitu. Maksudnya saya kerja sehari-hari ya emang untuk misi yang saya percaya. Dan ya setiap hari asal kita ada melangkah ke depan dengan misi yang sama, dan itu ya saya cuma mikirnya on a day-to-day basis. I never think about kapan kita jadi unicorn, kapan ini kita bisa jadi makin sukses. Yang penting setiap hari kan kita pasti kita bantuin satu pihak pasien. Udah pasti satu orang ada yang dibantu gitu. Dan itu aja udah membuat kami yang kerja di Halodoc senang gitu. Yang penting siapapun yang dibantu dari aplikasi dapat pengalaman yang terbaik. Jadi yang lain-lainnya sebenarnya nggak gitu pernah dipikirin. Kalau nggak bisa sangat stres. Iya. Kalau sekarang kan sudah sukses nih Halodoc, masih ada tantangan nggak Mbak kira-kira? Saya nggak mungkin bilang sekarang Halodoc sudah sukses, karena setiap hari rasanya semakin besar, semakin banyak problemnya. Jadi ya pasti masih banyak tantangannya. Kalau misalnya perusahaannya makin banyak yang dilihat dan disorot banyak, pasti juga komplainnya makin banyak.
Dulu komplain mungkin 10, sekarang bisa 1.000. Tapi yang pakai juga sekarang mungkin 100.000. Yang dulu cuma pakai 10.000 atau 1.000. Tiap kali banyak yang pakai, lebih banyak yang komplain. Terus lebih banyak tanggung jawabnya ya sebagai perusahaan, apalagi di bidang kesehatan. Jadi juga kami merasa sense of responsibility-nya juga lebih tinggi. Dan jadi mungkin lebih banyak beban untuk yang kerja di Halodoc to make sure semua orang dapat experience yang bagus. Apalagi ini tentang kesehatan, di mana itu sangat sensitif. Jadi ya pasti banyak lah challenges-nya setiap hari. Oh ya, suami kan juga bergerak di bidang startup juga, sudah jadi unicorn sekarang ya. Ini juga ada persaingan gitu mungkin, saya nggak tahu ya. Apakah antara Gojek dengan Halodoc, kemudian juga kolaborasi. Saya juga pernah tahu kalau Gojek juga punya layanan mengantarkan obat kalau tidak salah waktu awal-awal itu ya. Adalah investor Halodoc dan kami sebenarnya ada di aplikasi Gojek. Jadi bisa kalau misalnya di aplikasi Gojek ada layanan namanya GoMed. Kalau misalnya diklik GoMed itu sebenarnya diarahinnya ke Halodoc. Itu bukan gara-gara kami menikah. Itu sebelum kami menikah, Gojek emang sudah kerjasama dengan Halodoc dari awal. Jadi bukan kompetitor ya, Mbak? Bukan. Kerjasama ya. Oke. Dan bukan karena pernikahan ya? Bukan. Baik, terima kasih. Saya beri satu kali kesempatan lagi, satu termin untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan mengajukan pertanyaan kepada Romo Rumanto maupun kepada Mbak Feli. Apakah masih ada? Boleh raise hand. Oke. Ada satu dari Pak Tri di LKM Sanata Dharma. Baik, Pak Tri yang terakhir untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Kami persilahkan Pak Tri. Selamat malam, Mas Anton. Selamat malam. Bisa diperbesar sedikit suaranya, Pak Tri? Bentar. Jelas? Okay. Ya. Terima kasih, Mas Anton. Saya ingin menanggapi tadi dari Romo Rumanto terkait dengan tadi kisah Musa tadi ya. Apakah kalau saya itu mengambil poin dari kisah Musa itu, apakah bisa kita sampaikan dengan kisah kita sendiri sebagai manusia ya. Jadi seperti Musa tadi, kita juga di sepanjang hidup kita itu kan kelihatannya masalah itu tidak pernah habis ya. Seperti tadi dikatakan oleh Romo ya, malah hampir 40 tahun ya. Tapi kalau kita umur panjang mungkin ya permasalahan kita tidak akan berhenti hanya 40 tahun, mungkin sepanjang hidup kita gitu ya. Jadi ada bermacam-macam rasa atau perasaan yang muncul ya seperti tadi ya. Mungkin saking lamanya masalah yang kita hadapi, kemudian kita menjadi hilang akal sehat mungkin ya. Jadi permasalahan tidak akan terselesaikan gitu loh, Mas. Jadi mungkin ya jadi seperti dikatakan oleh Romo ya, kita jatuh dalam permasalahan, tapi ya itu kita amini juga, tapi kita juga masih punya harapan. Begitu Mas Anton. Apakah bisa kisah itu seperti kisah kita sendiri sebagai manusia yang di dalam siaran hidup ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Ini tanggapan ya, bukan pertanyaan. Tapi mungkin saya berikan kesempatan pada Romo Rumanto untuk juga meneguhkan sharing dari Pak Tri ini. Silakan Romo. Ya, terima kasih Pak Tri atas sharing pengalaman hidupnya. Ya, memang apa yang dialami oleh Musa pasti menjadi cermin di dalam hidup kita.
juga ada banyak masalah yang datang bertubi-tubi ya, entah di pekerjaan maupun hidup pribadi maupun hidup keluarga. Dan sangat mungkin itu beberapa masalah tidak ada jalan keluarnya dan kita bawa sampai kita meninggal. Tapi kita punya daya tahan untuk menghadapi, menghidupi banyak beberapa kondisi yang serba aneh. Saya kira ini juga suatu berkat yang patut disyukuri ya. Kita masih diberi daya tahan untuk berdiri di tengah-tengah macam-macam persoalan hidup itu. Terima kasih banyak Pak Tri. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Rumanto. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian rekoleksi online ini, saya mempersilahkan Mbak Feli dan juga Romo Rumanto untuk memberikan kata-kata peneguhan ya sebelum kita berpisah gitu ya. Mungkin satu kalimat atau satu kata begitu. Apa yang bisa kita pegang bersama di dalam menjalani kesulitan-kesulitan hidup sehingga justru itu bisa menjadikan buah dalam hidup dan karya kita. Saya berikan kesempatan dulu kepada Mbak Feli. Apakah ada last statement dari Mbak Feli untuk menguatkan dan meneguhkan kita semua? Mungkin saya cuma mau bilang terima kasih untuk hari ini. Saya belajar banyak sebenarnya. Dan saya lumayan kagum karena yang dengerin jauh lebih tua dari saya juga. Tapi banyak pertanyaan yang sangat interesting. Jadi saya cuma mau berterima kasih banyak karena saya juga belajar banyak sekali malam ini. Terima kasih Mbak Feli. Mbak Feli sangat humble ya. Sudah menyampaikan banyak hal yang menginspirasi kita. Dari Romo Rumanto, silahkan. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut berpartisipasi dan juga terima kasih secara khusus untuk Felicia atas sharingnya dan apa yang tadi disampaikan oleh Felicia memang juga menjadi concern kami pendampingan orang-orang muda di universitas ini yaitu menemukan passion dalam hidup ya dan itu sebagaimana yang dialami oleh Felicia sendiri adalah yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan untuk terus maju ya. Dan itu yang membuat kita sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih Romo Rumanto dan juga Mbak Feli untuk sharingnya, masukannya, juga banyak hal yang mungkin bisa kita pakai sebagai referensi dalam menjalankan hidup yang mungkin tidak pernah lepas dari tantangan dan kesulitan. Panitia memberikan pesan kepada saya untuk kita melakukan foto sesi bersama. Mohon panitia dari kampus ministry untuk mengatur bagaimana akan foto bersama ini. Saya persilahkan Raymond Excel untuk memimpin sesi foto bersama. Ya, selamat malam. Selamat malam. Sebelum kita mengakhiri pada malam hari ini, kita sesi foto dulu ya. Bapak, Ibu, dari slide pertama. On cam dulu mungkin. Oke. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Slide berikutnya. Di on cam dulu mungkin teman-teman. Dulu ya. Kita mau foto. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Senyum. Oke, mantap. Satu kali lagi. Berikutnya. 1, 2, 3. Tahan. Oke.
Terima kasih atas partisipasinya ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih, Ramon Excel, Balikan lagi kepada Mas Anton. untuk foto bersamanya. Baik, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, kita akan mengakhiri perjumpaan kita malam ini dengan doa. Saya mohon panitia dari Kampus Ministry, Mas Hendrikus Handoko, untuk memimpin dengan doa dan mohon berkat nanti dari Romo. Mohon maaf, suara Mas Hendrik belum terdengar. Mohon maaf, suara Hendrik belum terdengar. Apakah sudah terdengar, Mas? Halo? Iya, ya sudah. Halo, apakah sudah terdengar? Sudah, Hendrik, silakan. Baik, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Putra, selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan kelimpahan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang pertemuan ini. Bapa, kami telah melaksanakan pertemuan ini dengan baik. Kami juga ucap syukur atas segala sharing dan pengalaman yang telah diberikan oleh para narasumber kami. Semoga semua berkat dan sharing-sharing yang telah diberikan oleh narasumber kami dapat bermanfaat bagi kami dan dapat kami sebarkan kepada sanak saudara kami. Bapak, terima kasih pula atas segala kelimpahan hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang pagi dan malam hari ini. Kami mohon berkatilah malam hari ini kami sehingga kami dapat beristirahat dengan baik dan esok hari dapat melaksanakan kegiatan kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon berkat dari Romo. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, juga keluarga dan pekerjaan kita dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Rumanto, Mbak Felicia, Kawilarang atas waktunya. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, semoga tetap sehat selalu. Kalau ada keluhan kesehatan, silahkan mengakses aplikasi Halodoc. Kalau ada kesulitan kesehatan psikologi, silahkan mengontak Romo Rumanto mendapatkan peneguhan. Terima kasih semuanya, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Feli, makasih banyak ya, Feli. Terima kasih Romo. Terima kasih Mbak Feli. Ya, Mas Anton, teman-teman, terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam. Selamat menyambut Pekan Suci. Terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih Romo. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih Excel, Hendrik, Eci, teman-teman di Kampus Ministry, juga Noel.